kita ada pikirin, itu rezeki yang paling besar yang saya dapat di awal tahun ini. Walaupun teman-teman melihatnya adalah saya dapat musibah ketika dapat nabrak tembok itu. Di jalanan itu saya ketemu banyak banget persahabatan, ketemu banyak banget pertemanan, dan juga saya melihat secara langsung pengkhianatan. Itu kalau kita di jalanan, di lapangan. Makanya orang-orang yang hidup di jalan di lapangan dengan orang yang belajar di bangku kuliahan, ya kan, itu pola pikirnya beda. Dan saya mendapatkan itu kedua-duanya. Jadi kalau kita kuliah, kita dikasih tahu pembelajaran untuk mata kuliah dan ilmu yang kita dapat, gimana caranya kita untuk tahu, bener ya? Betul. Tapi kalau di jalanan, gimana caranya kita untuk bisa tolong. Nah ini juga kita bermain di majas perumpamaan kata-kata ini. Kita belajar di kuliah, kampus, itu gimana caranya kita belajar untuk tahu, untuk mengetahui ilmu tersebut dengan bab-bab atau mata-mata kuliah yang akan kita pelajari. Tapi kalau di jalanan nggak ada kayak gitu. Gimana caranya kita belajar untuk bisa mengalami situasi yang pahit, bisa menerima kenyataan, bisa bertemu dengan orang seperti ini karakternya, bisa berjumpa dengan orang seperti ini. Dan itu ketika kita pernah ada penolakan dalam diri kita juga harus bisa untuk melewati masa-masa itu. Makanya kenapa saya bilang tadi beda ya, belajar di kuliah sama di jalan umum. Keras di jalan. Apa? Keras di jalan. Bukan keras, di kampus kuliah juga nggak bilang keras, di kampus juga. Yang tadi saya bilang tadi, beda untuk penerapan dan penyerapan ilmunya itu beda. Karena kita butuhkan itu action. Yang kita butuhkan itu adalah real. Nanti kalau udah nikah, nggak ada yang namanya sayang-sayangan. Beda sama pacaran yang dunia kita berdua yang lain gimana? Wow, bikinnya kontrak. Lu udah nikah, Mas, susu anak habis nih. Di sono, ya. Bener ya? Belum. Jadi tolong bisa dimengerti untuk merubah pola tadi. Jadi kalau misalkan ada beberapa komentar yang ada di YouTube Kak John menanyakan tentang kok seperti ini bentuknya, kok nggak dirubah kaca double seperti ini. Karena saya nggak mengikuti mereka. Saya mengikuti pola pikir saya mengikuti konsep saya berbicara seperti ini. Beda nanti kalau punya konsep. Nah, saya balikin lagi, coba deh lo bikin. Ada teman-teman yang kemarin bertanya, kenapa kok nggak dibikin kaca double? Kenapa kok bisa tua-tua? Kan berarti kita harus tonton channel ini. Ya, udah dijelasin tadi ya. Udah paham kan? Alasan seperti itu. Karena konsep dagang mereka, konsep mereka sangat berbeda dengan konsep dagang saya. Saya seperti bilang seperti ini, saya tahu arahannya seperti apa. Dia hanya bicara secara, bisa melihat secara kasat mata. Kalau saya harus bisa memprediksikan. Karena mereka berpikir hanya tampilan, hanya bisa melihat mobil ini seperti ini. Dan ketika mereka pola pikir bisnis seperti itu yang pakai itu bisa ya, maksudnya kalau saya nggak masuk di akal. Pola bisnis seperti itu yang memaksakan diri atau hendak dengan tata emosi, terlalu emosi, tidak memikirkan kita punya pola pikir seperti ini yang bukan hanya emosi saat itu nggak akan sejalan. Karena dalam bisnis nggak bisa kayak begitu. Dalam usaha itu nggak bisa ikutin nurani, harus berpikir logis juga. Oh seperti ini modalnya, kerja seperti ini kamu menghasilkan ya. Ya, saya merombak kaca double kemarin dengan kondisi sekarang berapa? Kalau kita balikin, bisa nggak uang itu kembali dalam setahun atau 6 bulan? Kan tentu, ya kan? Tetapi kemarin saya melihat dengan kondisi ini, mobil nabrak di Bali yang acara Bali Pangget. Iya. Saya selalu bersama Allah. Pertama kali kita hidup baik. Ya Allah
semoga Allah menggantikan yang lebih baik. Doa saya seperti itu kan. Kan Allah kan mengetuk pintu-pintu juragan-juragan tuh. Ya kan? Udah jadi. Dengan cara ya, bukan cara saya. Udah Kalau jadi. ketemu A, ketemu B, ketemu Mas Ria, Mas Antoni, Pak Gede Purnayasa, Mas Saiful Akas, ya kan, atau Pak Didit, kan Allah yang menggerakkan mereka. Iya. Kata Allah, Antoni, ya kan, toko Antoni kasih tuh kowal, lu kan punya yang begini, nanti om saya aja. Oke, boy, Rian, tuh alkohol yang tadi dikasih Indo, di bang apa? Di bang lampu ya. Pak Gede Purnayasa, spion banyak banget tuh di gudang nggak pakai, kan bisa mana bisa rombak dari kaca satu ke kaca double. Daripada mubazir kasih tuh saudara lo, ya kan? Allah yang menggerakkan. Kita Saiful, itu dashboard juga berantakan tuh di bengkel, nggak kepake. Ayo mubazir, itu kacanya pecah, dashboardnya patah. Itu kan hancur kan? Iya. Kasih tuh. Kasih duit, ya kan? Kacanya retak tuh, itu ada kaca di stok yang ukuran, kasih. Kan udah menggerakkan. Tidak, bukan itu lagi. Saya kan hanya bayar jasa itu doang, sebenarnya. Ya. Nah itu nggak kepikirkan. Tapi para netizen yang pada bilang, kok ada rumah kaca double, kok saya dari copot. Dia berpikir berasumsi untuk copot kelenda mobil itu di situ. Dan kayak copot miniatur kali ya. Tapi nggak cuma nggak dipikirin dalam seperti apa, efek kaca dan juga konsumsinya ketika dimasuk seperti apa. Mereka nggak pikir seperti itu. Bisa aja bisnis saya itu bukan pasar biasa kali, iya kan? Dan itu juga kan teman-teman yang pikir kemarin ketika nabrak depannya itu kan pasti pikirannya kan hanya membantu gambarnya doang kan. Dalam nggak harus copot kalau depan belakang, tarik beberapa titik frame untuk diluruskan kembali. Karena sebenarnya saksinya adalah space frame, ya kan? Golden Dragon, itu kan yang dipikirin. Itu kita pikir seperti itu. Makanya ketika Allah menggerakkan hati kawan-kawan kakaknya semua, ya kan alhamdulillah dapat rezeki kan? Dulu itu dapat rezeki loh, lumayan dapat kowal, kaca. Nah, sekarang aja pertanyaannya, itu boy dari kaca dapat lampu dari mana kan? Karyawan kan punya laksana. Iya. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ada dijual lagi. Iya, dijual lagi. Nah, iya. Nah sekarang pertanyaannya dari mana? Terus Mas Didi juga, kok bisa tahu saya mobil kaca pecah itu punya kaca? Kan ada yang bergerak. Iya. Saya dari Bali mampir dulu ke bengkel Saiful, David Putra, Angkas tuh, Probolinggo. Iya. Kan ada yang bergerak. Ketika di Bali datang gede malam-malam ke Purnayasa tuh gede, tunggu ada spion pakai aja mungkin, pakai. Usaha pilih, wah ada banyak banget dibawain, 2 set dibawain. Serius, itu di bagasi itu bener-bener ada lagi tuh. Orang-orang punya Pak Gede itu, Pak Gede nonton, Pak Gede Purnayasa Rotek. Beneran, itu Pak Gede sendiri yang tuh ngomong. Dia tuh ambil tuh, yang lo butuhin dah, di gudang lo gak pakai. Antoni, kok Antoni kan sama. Yon, itu gua ada kawan ini harus tertarik, dikasih ilmu juga sama dia. Udah ya, gua kasih harga bagus tuh buat tukangnya, gua bayar sendiri nanti. Tapi bisa mungkin vlog ya. Iya kan? Kita kan ada timbal-balik kontribusi. Ketika dikasih kowal kan berarti kan dibikin konten kan? Bener kan? Kan buat dagang juga, kita juga promosi juga punya teman-teman semua. Itu kita terpikirin, itu rezeki yang paling besar yang saya dapat di awal tahun ini. Walaupun teman-teman melihatnya adalah saya dapat musibah ketika dapat tabrak tembok itu, ya. Tapi Allah memberikan dengan rezeki yang berlimpah ketika awal tahun ini. Dengan kemudahan-kemudahan tadi. Alhamdulillah, nggak kepikiran kan? Iya. Coba lihat, kalau mungkin teman-teman pola bisnisnya kenapa sih yang berubah? Oh, dibikin kaca nongol aja. Oh, dibikin begini. Oh, ini begini. Ini kok nggak begini? Maka jadi saya jok warna-warni itu saya nggak mau. Saya datang ke tukang jok main, bro, bisa apa nih bro? Oh, ini bisa habis masih sisanya, ya. Cukup nggak ya? Untuk 9 baris. Kan saya melihatnya kan di sebelah kanan doang, Iya. yang luar. Ini cukup nggak ya? Ini cukup nggak ya? Cukup ya? Izin dan punya. Ini warna biru siapa? Warna pink siapa? Warna merah siapa? Kan kalau kita udah masak enak, jawabannya akan dari 4 warna sama. Baru bakal pakai lagi, udah bawa aja kan? Bener ya udah. Oh, iya. Tinggal atau ngatur nama yang punya
Sekarang jahit, berapa bayar jahitnya? Pekboy, satu job, deal. Berapa bayar itu? 150.000 dikali 45 set, jumlahin aja. Nah, lipat pada lagi tuh cuma 7 jutaan, udah baru orang-orang, bener kan? Tapi orang kan dari itu kayak gini. Ada aja kadang-kadang, nah itu sekali lagi, kalau misalkan ada yang suka menjulit, yang nyindir itu, nggak usah didengar. Tetapi kita bisa menjadi bahan analisa, evaluasi, ambil tendensi positif. Jadi ketika dalam usaha, nanti akan kita bertemu dengan berkehidupan sosial. Yang namanya bulian, itu harus kita terima. Tapi biar tidak masuk dalam hati, ya kan? Yang cek-cek uang, yang bagus-bagus, simpan. Simpannya itu kita analisa, kita evaluasi, dan kita keluarkan lagi dari kita mix. Yang jelek-jelek, ya kan bisa kita rangkum. Nanti kita bisa evaluasi untuk kebaikan lagi. Karena mungkin dari mungkin sekian penumpang ataupun sekian netizen, kalau misalkan benar-benar salah banget sama kita, udah pasti itu di atas 30% komennya jelek-jelek. Hari ini kan komennya yang bagus 85%, alhamdulillah. Yang jeleknya 5%, nggak usah didengar kasarnya, karena hati. Yang paling susah itu adalah mengendalikan hati, karena itu berhubungan dengan jiwa kita. Kalau kita udah berpikir hati kita dipengaruhi sama yang jelek-jelek gitu, waduh, nanti hidupnya akan baperan, gampang sakit hati, gampang buyang, mau apa-apa susah, banyak galau, nggak bisa berinteraksi sama Allah, berdoa gimana. Ya kan, kalau misalkan kita oh seperti ini, lalu tersenyum, makanya saya suka ngajarin untuk mengucapkan halau aja. Halau itu kata kebahagiaan sebenarnya. Kan lu nggak mungkin bilang, ayo lu banyak bertakbir kan nggak mungkin. Teman-teman yang lulusan kan nggak bisa mengucapkan itu untuk mengungkapkan rasa bersyukur. Coba kalau bilang halau, bisa nggak bilang semuanya? Beda. Bilang coba halau ya. Halau, Pak Misa. Halau. Lihat raut wajahnya, bibir terbuka lebar, ini naik ke dalam. Halau seneng. Gak enak, dilihat juga gak enak, berpengaruh pada jiwa kita juga gak enak. Kita menyapa dengan halau, enak senyum. Nah itulah makanya bikin slogan halal itu gak gampang. Tapi ketika teman-teman sama ketika kita untuk berusaha untuk olahraga yoga, tarik nafas, keluar lagi kan teknis begitu kan. Coba ngucapin halau, udah enak bener nih dengarnya, gurih gitu, ya kan? Apa ya? Juga sos ya kan kayak kenapa kali bener ya? Jadi benar-benar harus tampilkan bentuk-bentuk rasa percaya diri, tampilkan benar-benar rasa kebahagiaan dan sifat bersyukur yang banyak. Karena kalau itu udah indah banget. Saya juga dibilang masalah, semua orang pasti ada masalah. Tergantung kita menyikapi masalah kita gimana. Saya nggak banyak berkomentar tentang orang-orang yang membalas untuk tanggung jawab. Dari dulu saya udah dapat ini serangan yang ini yang banyak juga ya. Wah, bisa saya nggak peduli ini. Bos, ya tuh bos, tetangga saya ya. Sampai sekarang kru Scorpion tanya Kang Ayus, ya tahu kan, segala macam ngomong kayak begini, Kang, bos, lihat tuh pel sebelah, busuk pakai cadel, bagus, kalau serinya apa, kalau seri mawar, gini-gini ya kan, sebut aja mawar. Ya ada tuh perlu saya bilang begitu. Tetapi kan kita bisa melihat analisa penumpang, oh pasti ada keperluan market seperti ini. Nah, jadi harus sebutkan kita, bukannya kru. Bukannya orang yang ngejok bos. Kalau bos mobilnya baru, yang kaca double terbaru, ordernya setiap 2 hari bos. Gitu. Kan kita kan nggak bisa mengikuti mereka dengan kata itu, kan benar. Tapi kata-kata yang mereka keluarkan, kita saring, kita analisa. Kalau kita balikin kan nggak mungkin, lu aja punya pelibis. Ya kan kalau setiap 2 hari, bener nggak? Kan nggak mungkin kasar seperti itu. Oh jadi iya. Karena apa? Kita berusaha, kita dagang, ya kan? Seperti yang saya bilang tadi di awal, bukan dua tadi, ya bahasannya, Allah memberikan rezeki kepada kita. Allah memberikan kelebihan kepada kita karena kita diamanatin sebagai infrastruktur
pegang baik-baik nih amat dari Allah nih, gimana caranya kita mengendalikan usaha ini. Dia nggak usah dengerin orang-orang kayak begitu. Oh itu dia aja usaha, coba aja usaha kayak gimana? Kan banyak kan yang mereka usaha, yang ngikutin jejak saya juga ada. Ya, John aja punya bis bisa tinggal di sini. Masa gua nggak bisa? Yang 500 juta nih, ya kan? Bisa DP bis nih, ya kan? Ya, coba. Ada yang ada banyak. Gua punya uang nih 500 juta. Yang atau duitnya dari mana kan? Atau dia dari tabungannya dia, kita berpikir positif atau dana subhat, ya kan ada timbal orang. Karena tahu. Tapi ketika emosi sudah dikeluarkan, seperti yang saya bilang tadi, gua punya 500 juta nih. Jangan aja bisa usaha bis, bisa tinggal. Masa gua nggak bisa? DP dapat 2 bis nih. Atau juga 3 bis bisa, ya kan? Kan masuk kan dengan pasar saya? Masuk nggak? Nggak masuk. Beda. Saya punya uang 500 juta, nggak mungkin saya masuk juga dengan utang kayak begitu. Atau kan beli cash 300 juta. Kita robok-robok kita pakai. Kalau misalkan penumpangnya nggak ada, apa nggak laku, emang lu yang ngasih rezekinya? Kan apa yang ngasih? Ya kan? Kalau misalkan di situ punya mobil kaca double yang bagus yang terbaru, dikasih rezeki sama Allah di sana, kita minta sama Allah rezeki ada di mana? Kan nggak mungkin di lapak yang sama dia. Kalau kita sama-sama jualan nasi goreng, nggak mungkin udah sebelahannya dia. Kalaupun mungkin, itu kan memilikan orang udah memilikan. Bener nggak? Kalau misalkan kita jual nasi goreng yang sama, lu jualan di barat, lu nggak mungkin jual di barat, lu jual di utara, di selatan. Kan orang juga akan ada yang mencicipi nasi goreng saya. Ada kayak gitu. Cuma racikan bumbunya mungkin nggak sampai tahu, itu juga nggak mungkin nggak. Kalau pembicaraan tadi kita dari awal sekarang nggak ada racikan bumbu buat cara saya masak. Cuman bahan-bahan bumbunya saya kasih tahu. Kayak begitu. Jadi kalau saya telaah, kalau jenengan bisa telaah semua, insya Allah bahan-bahan masak tadi sampai saya improvisasi dan nggak harus masak nasi goreng. Mungkin sampai bisa bikin nasi Magelangan, ya kan? Bisa bikin nasi gila, bisa bikin nasi khas jenengan. Tapi bumbu-bumbu saya kasih tahu jenengan seperti itu. Nah, begitu lah. Jadi nggak ada yang namanya saya nggak pernah pelit ilmu juga. Alhamdulillah dapatnya juga dari Allah dan secara gratis. Saya dikasih dengan cara pengalaman kakeknya pribadi dan mungkin jenengan semua bisa menyaring. Ya, pesan-pesan buat anak-anak muda sekarang. Pertama bagi orang tua. Yang kedua jangan punya pacaran. Ya, karena percuma aja. Sehebat apapun lu sekarang belum bisa ngasih duit juga, ya kan? Belum bisa ngasih duit untuk pacaran, gombal cewek yang ada jadi zolim ke ceweknya. Ini udah dosa lo sendiri. Ya, yang ketiga yakin sama diri pribadi situ, teman-teman semua. Yakin kalau langkah kita tuh ridho orang tua dan ridho Allah. Jadi mau lu jadi pengusaha rental mobil, punya showroom mobil, punya percetakan, itu nanti Allah kasih dengan rangkaian kata-kata doa tadi. Perbaikin. Ya, yang keempat tetap selalu mendekatkan diri dengan acara keagamaan. Minimal dengar dari YouTube sekarang udah enak. Jadi ustaz-ustaz pilihan kita nggak melarang jenengan mau ngaji di mana, kita ta'lim kan, ya kan? Kamu ngaji di situ, kamu seperti itu, saya nggak melarang. Tapi ketika dapat ilmu, mudah-mudahan itu lebih baik. Ya, itu aja. Yang benar dari Allah, yang salah mudah-mudahan Allah akan saya juga dan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.